tengah kabut tebal hutan tropis Vietnam, suara baling-baling helikopter memecah kesunyian yang mencekam. Tentara Amerika turun perlahan ke tanah yang asing, dikelilingi pepohonan lebat dan ancaman yang tak terlihat. Mereka membawa senjata paling modern di dunia, keyakinan akan kemenangan, dan misi untuk menghentikan penyebaran ideologi yang dianggap berbahaya. Namun di bawah rimbunnya hutan itu, musuh yang mereka hadapi tidak pernah benar-benar tampak. Perang ini bukan sekadar tentang peluru dan bom, melainkan tentang kesabaran, strategi, dan tekad yang tak mudah dipatahkan. Perang Vietnam segera menjadi simbol dari ketimpangan kekuatan yang mencolok di abad ke-20. Di satu sisi berdiri Amerika Serikat, kekuatan militer terbesar dengan teknologi canggih dan sumber daya melimpah. Di sisi lain, Vietnam Utara dan pasukan Vietcong mengandalkan taktik gerilya, pengetahuan medan, dan dukungan rakyat. Ini bukan pertempuran konvensional yang bisa dimenangkan dengan kekuatan udara atau artileri semata. Setiap langkah di tanah Vietnam terasa seperti memasuki perang yang aturannya tidak pernah jelas, dan justru disitulah keunggulan perlahan berpindah tangan. Bagi banyak tentara Amerika, Vietnam bukan hanya medan perang, melainkan labirin ketakutan yang tak berujung. Musuh bisa muncul dari balik semak, dari bawah tanah, bahkan dari desa yang tampak tenang. Jebakan tersembunyi dan serangan mendadak menjadi ancaman sehari-hari yang mengikis mental dan fisik. Tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada kemenangan yang benar-benar terasa pasti. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, bukan untuk menang. Dan semakin lama perang berlangsung, semakin kabur pula tujuan yang mereka perjuangkan. Di tanah airnya sendiri, Amerika mulai dilanda keraguan yang semakin dalam. Tayangan televisi membawa gambar-gambar perang langsung ke ruang keluarga masyarakat. Warga melihat sendiri kehancuran desa, korban sipil, dan peti-peti jenazah yang terus berdatangan. Dukungan terhadap perang perlahan berubah menjadi gelombang protes yang mengguncangkan pemerintahan. Pertanyaan mulai bermunculan tentang alasan sebenarnya Amerika berada di Vietnam. Dan untuk pertama kalinya, kekuatan militer terbesar di dunia menghadapi perang yang juga harus dimenangkan di dalam negeri. Perang Vietnam bukan hanya konflik antara dua pihak, melainkan cerminan dari pertarungan ideologi global yang lebih besar. Ia mempertemukan kekuatan besar dengan semangat perlawanan lokal yang tak mudah ditundukkan. Ia menguji batas teknologi modern ketika berhadapan dengan strategi sederhana namun efektif. Dan di atas segalanya, perang ini menantang keyakinan bahwa kekuatan besar selalu bisa menentukan akhir hidup. Disinilah kisah ini dimulai, sebuah perang yang pada akhirnya mengubah cara dunia memandang kekuasaan dan kemenangan. Akar dari Perang Vietnam tidak lahir begitu saja dari konflik modern, melainkan berakar dalam sejarah panjang penjajahan dan perlawanan. Selama hampir satu abad, wilayah Indochina berada di bawah kendali Prancis yang mengeksploitasi sumber daya dan menekan rakyat lokal. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik menciptakan kemarahan yang perlahan berubah menjadi gerakan perlawanan. Di tengah tekanan itu, muncul sosok Ho Chi Minh yang membawa semangat kemerdekaan sekaligus ideologi komunisme. Ia tidak hanya melawan penjajah, tetapi juga menawarkan visi Vietnam yang bersatu dan merdeka dari pengaruh asing. Perlawanan terhadap Prancis memuncak dalam konflik bersenjata yang panjang dan melelahkan. Pasukan Viet Minh yang dipimpin Ho Chi Minh menggunakan taktik gerilya untuk menghadapi kekuatan kolonial yang lebih modern. Pertempuran demi pertempuran terjadi di hutan, desa, dan pegunungan, menguras kekuatan kedua belah pihak. Puncaknya terjadi dalam pertempuran Dien Bien Phu yang menjadi titik balik sejarah. Kekalahan telak Prancis di sana menandai runtuhnya kekuasaan kolonial di Vietnam. Namun kemenangan itu tidak serta-merta membawa perdamaian yang utuh bagi Vietnam. Dalam Konferensi Jenewa 1954, Vietnam justru dibagi menjadi dua wilayah yang terpisah secara ideologi dan politik. Vietnam Utara berada di bawah pemerintahan komunis yang dipimpin Ho Chi Minh, sementara Vietnam Selatan didukung oleh kekuatan Barat. Garis pemisah di paralel ke-17 bukan sekedar batas geografis, melainkan simbol perpecahan yang dalam. Rencana pemilu nasional untuk menyatukan Vietnam tidak pernah terwujud karena ketegangan politik yang terus meningkat. Sejak saat itu, konflik internal Vietnam mulai berubah menjadi bagian dari pertarungan global yang lebih besar. Di Vietnam Selatan,
Pemerintahan yang didukung Barat menghadapi tantangan besar dari dalam negeri sendiri. Banyak rakyat yang merasa pemerintah tidak mewakili kepentingan mereka dan terlalu bergantung pada kekuatan asing. Ketidakpuasan ini melahirkan kelompok perlawanan yang kemudian dikenal sebagai Viet Cong. Mereka bukan sekedar pasukan bersenjata, tetapi juga jaringan bawah tanah yang menyatu dengan masyarakat. Dukungan rakyat menjadi kekuatan utama yang membuat mereka sulit dikalahkan. Konflik pun berubah menjadi perang saudara yang semakin kompleks dan brutal. Di tengah situasi yang semakin memanas, Amerika Serikat mulai melihat Vietnam sebagai bagian penting dalam strateginya global. Ketakutan akan penyebaran komunisme membuat kawasan Asia Tenggara menjadi perhatian utama dalam konteks Perang Dingin. Vietnam bukan lagi sekedar negara yang berjuang untuk bersatu, melainkan medan pertempuran ideologi antara dua kekuatan dunia. Setiap perkembangan di sana dipandang sebagai ancaman atau peluang dalam skala global. Dan tanpa disadari, Vietnam perlahan berubah menjadi panggung utama dari konflik yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ketika ketegangan di Vietnam semakin memuncak, Amerika Serikat mulai melihat konflik ini bukan sekadar perang lokal, melainkan bagian dari pertarungan global. Dalam bayang-bayang Perang Dingin, setiap negara yang jatuh ke komunisme dianggap sebagai ancaman serius bagi keseimbangan dunia. Para pemimpin di Washington percaya bahwa jika Vietnam jatuh, maka negara-negara lain di Asia Tenggara akan mengikuti. Keyakinan ini dikenal sebagai teori domino, sebuah gagasan yang membentuk kebijakan luar negeri Amerika saat itu. Dari sinilah keterlibatan Amerika di Vietnam mulai berubah dari dukungan tidak langsung menjadi intervensi militer terbuka. Awalnya, Amerika hanya mengirim penasihat militer untuk membantu Vietnam Selatan menghadapi pemberontakan Viet Cong. Namun situasi di lapangan terus memburuk dan tekanan untuk bertindak semakin besar. Pemerintah Amerika merasa bahwa kredibilitas mereka sebagai kekuatan global sedang dipertaruhkan. Setiap kekalahan kecil dianggap bisa berdampak besar terhadap pengaruh mereka di dunia. Dalam konteks ini, Vietnam menjadi ujian bagi komitmen Amerika terhadap sekutu-sekutunya, dan perlahan langkah kecil berubah menjadi keterlibatan yang semakin dalam. Segalanya berubah drastis setelah peristiwa insiden Teluk Tonkin. Laporan tentang serangan terhadap kapal perang Amerika dijadikan dasar untuk meningkatkan operasi militer secara besar-besaran. Kongres Amerika memberikan kewenangan luas kepada presiden untuk mengambil tindakan militer tanpa deklarasi perang resmi. Keputusan ini membuka jalan bagi pengiriman ratusan ribu tentara ke Vietnam. Dalam waktu singkat, konflik yang semula terbatas berubah menjadi perang skala penuh. Pasukan Amerika datang dengan kekuatan militer yang belum pernah terlihat sebelumnya di wilayah tersebut. Helikopter, pesawat tempur, dan bom dalam jumlah besar digunakan untuk menekan musuh. Strategi perang modern diterapkan dengan harapan dapat mengalahkan Viet Cong secara cepat. Namun medan Vietnam tidak seperti yang mereka bayangkan. Hutan lebat, terowongan bawah tanah, dan taktik gerilya membuat keunggulan teknologi menjadi kurang efektif. Semakin lama perang berlangsung, semakin jelas bahwa ini bukan konflik yang mudah dimenangkan. Setiap keberhasilan militer seringkali diimbangi dengan kerugian di tempat lain. Musuh yang tidak terlihat dan sulit diprediksi membuat pasukan Amerika terus berada dalam tekanan. Di sisi lain, Vietnam Utara justru semakin memperkuat perlawanan mereka. Apa yang dimulai sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatan, perlahan berubah menjadi perang yang menguras tenaga, biaya, dan kepercayaan. Di tengah hutan lebat Vietnam, perang berubah menjadi sesuatu yang jauh dari bayangan strategi militer modern. Pasukan Amerika yang terbiasa dengan garis depan yang jelas harus menghadapi medan yang tidak memiliki batas pasti. Musuh tidak mengenakan seragam yang mudah dikenali dan seringkali berbaur dengan warga sipil. Setiap desa bisa menjadi tempat persembunyian, setiap jalan setapak bisa menjadi jebakan. Ketidakpastian ini menciptakan tekanan psikologis yang terus menghantui setiap langkah mereka.
Vietcong memanfaatkan medan dengan cara yang tidak bisa ditandingi oleh teknologi modern. Mereka membangun jaringan terowongan bawah tanah yang luas, memungkinkan pergerakan tanpa terdeteksi. Serangan dilakukan secara tiba-tiba, cepat, lalu menghilang kembali ke dalam hutan atau tanah. Taktik gerilya ini membuat pasukan Amerika kesulitan menentukan target yang jelas. Perang pun berubah menjadi perburuan tanpa akhir terhadap musuh yang hampir tak terlihat. Untuk mengatasi situasi ini, Amerika menggunakan kekuatan udara dan persenjataan berat secara masif. Bom napalm dijatuhkan untuk membakar area hutan yang dicurigai menjadi basis musuh. Zat kimia seperti Agent Orange digunakan untuk menghancurkan vegetasi yang menjadi perlindungan Vietcong. Namun, penggunaan senjata ini membawa dampak yang sangat besar terhadap lingkungan dan manusia. Desa-desa hancur, hutan rusak, dan warga sipil menjadi korban dari strategi yang brutal. Di balik operasi militer, penderitaan rakyat Vietnam semakin dalam dari hari ke hari. Banyak warga terjebak di antara dua kekuatan yang saling bertempur di tanah mereka sendiri. Kehidupan sehari-hari berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup di tengah ancaman konstan. Anak-anak, perempuan, dan orang tua tidak luput dari dampak perang yang berkepanjangan. Luka fisik dan trauma psikologis menjadi bagian dari realitas yang sulit dihindari. Titik balik penting terjadi saat serangan Tet mengguncang seluruh jalannya perang. Serangan besar-besaran yang dilakukan secara serentak menunjukkan bahwa musuh masih memiliki kekuatan yang signifikan. Meskipun secara militer dapat ditekan, dampak psikologisnya sangat besar bagi Amerika. Kepercayaan publik terhadap kemenangan mulai runtuh, digantikan oleh keraguan yang semakin meluas. Dari sinilah arah perang mulai berubah, bukan hanya di medan tempur, tetapi juga di benak dunia. Seiring berjalannya waktu, Perang Vietnam mulai berubah dari konflik militer menjadi krisis kepercayaan di dalam Amerika sendiri. Tayangan televisi menampilkan realitas perang yang brutal dan jauh dari narasi kemenangan yang selama ini disampaikan. Gambar korban sipil, desa yang hancur, dan tentara yang gugur mengguncang opini publik. Masyarakat mulai mempertanyakan tujuan sebenarnya dari keterlibatan Amerika di Vietnam. Dukungan yang dulu kuat perlahan berubah menjadi penolakan yang semakin luas. Gelombang protes anti-perang muncul di berbagai kota besar di Amerika Serikat. Mahasiswa, aktivis, hingga veteran perang turun ke jalan menuntut diakhirinya konflik. Demonstrasi besar terjadi di kampus-kampus dan pusat pemerintahan, menciptakan tekanan politik yang sulit diabaikan. Peristiwa seperti pembantaian My Lai semakin memperburuk citra perang di mata publik. Kepercayaan terhadap pemerintah mulai runtuh, digantikan oleh kecurigaan dan kemarahan. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah Amerika mencoba mengubah strategi melalui kebijakan Vietnamisasi. Tujuannya adalah mengalihkan tanggung jawab perang kepada pasukan Vietnam Selatan sambil menarik mundur tentara Amerika secara bertahap. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi keterlibatan langsung tanpa mengorbankan hasil akhir. Namun di lapangan, situasi tidak berjalan sesuai rencana. Pasukan Vietnam Selatan tidak mampu sepenuhnya menggantikan kekuatan militer Amerika. Sementara itu, Vietnam Utara terus memperkuat serangan mereka dengan dukungan yang konsisten. Jalur logistik seperti Ho Chi Minh Trail memungkinkan suplai tetap mengalir meskipun mendapat tekanan besar. Semangat juang dan ketahanan mereka menjadi faktor penting dalam menjaga momentum perang. Di sisi lain, Amerika semakin kelelahan secara politik, ekonomi, dan militer. Perang ini tidak lagi terlihat sebagai sesuatu yang bisa dimenangkan. Akhirnya, pada tahun 1975, Saigon jatuh ke tangan Vietnam Utara, menandai berakhirnya perang yang panjang dan melelahkan. Evakuasi dramatis warga dan personel Amerika menjadi simbol kekalahan yang tak terbantahkan. Vietnam resmi bersatu di bawah pemerintahan komunis, mengakhiri puluhan tahun konflik dan perpecahan. Bagi Amerika, ini menjadi salah satu kekalahan paling pahit dalam sejarah militernya. Perang Vietnam pun dikenang sebagai pelajaran mahal tentang batas kekuatan dan kompleksitas perang modern. Perang Vietnam berakhir.
tetapi luka yang ditinggalkannya tidak pernah benar-benar hilang. Di seluruh wilayah Vietnam, jejak kehancuran masih terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Jutaan orang kehilangan keluarga, rumah, dan masa depan akibat konflik yang berkepanjangan. Tanah yang pernah subur berubah menjadi ladang yang tercemar oleh bahan kimia berbahaya. Bahkan setelah senjata berhenti berbicara, penderitaan tetap berlanjut dalam bentuk yang lebih sunyi dan panjang. Dampak lingkungan menjadi salah satu warisan paling mengerikan dari perang ini. Penggunaan Agent Orange meninggalkan kerusakan ekosistem yang berlangsung selama puluhan tahun. Banyak wilayah hutan tidak pernah sepenuhnya pulih dari kerusakan yang ditimbulkan. Lebih dari itu, generasi berikutnya harus menghadapi cacat lahir dan penyakit yang terkait dengan paparan zat beracun tersebut. Perang ini tidak hanya menghancurkan satu generasi, tetapi juga membayangi generasi yang belum lahir. Di Amerika Serikat, perang ini meninggalkan bekas yang tak kalah dalam. Para veteran kembali ke rumah dengan trauma yang sulit disembuhkan, baik secara fisik maupun mental. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengalami krisis yang mendalam. Banyak warga mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri dan keputusan politik yang membawa negara mereka ke dalam konflik tersebut. Perang Vietnam menjadi titik balik dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah di Amerika. Secara global, perang ini mengubah cara dunia memandang kekuatan militer dan konflik modern. Kemenangan tidak lagi hanya ditentukan oleh teknologi atau jumlah pasukan, tetapi juga oleh dukungan rakyat dan strategi jangka panjang. Negara-negara besar mulai menyadari bahwa intervensi militer di wilayah asing memiliki risiko yang sangat kompleks. Perang Vietnam menjadi contoh nyata bahwa kekuatan besar pun bisa gagal menghadapi perlawanan yang terorganisir dan berakar kuat. Ini menjadi pelajaran penting dalam dinamika geopolitik dunia. Pada akhirnya, Perang Vietnam bukan hanya cerita tentang kemenangan dan kekalahan, melainkan tentang harga yang harus dibayar oleh manusia. Ia mengajarkan bahwa perang membawa konsekuensi yang jauh melampaui medan tempur. Ia memperlihatkan bagaimana ideologi, kekuasaan, dan ambisi dapat bertabrakan dengan kehidupan nyata manusia biasa. Dan di balik semua itu, tersimpan kisah tentang ketahanan, penderitaan, dan harapan yang terus hidup. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap konflik, yang paling besar menanggung beban adalah mereka yang tidak pernah memilih untuk berperang.